Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anila Puji Pratiwi dari Fakultas Ekonomi kelas 2B Manajemen Non-Reguler Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Ghazali mengenai makna Al-Quran dan Al-Hadis yang sebelumnya telah dijelaskan oleh beliau. Dan di sini saya akan menjelaskan makna hakikat tentang Al-Quran dan hakikat tentang Al-Hadis sebagai dua sumber hukum yang hak yang harus kita imani di antara sumber-sumber hukum yang lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Al-Quran. Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata qoro'a, yaqra'u, qira'atan, Quranan yang berarti dibaca atau bacaan. Al-Quran yaitu sumber ajaran Islam pertama yang dimana Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Masa Al-Quran diturunkan yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun dan wafat pada usia 63 tahun. Al-Quran juga sebagai petunjuk pembeda, yaitu pembeda antara yang hak dan batil, antara yang halal dan haram, antara kebenaran dan kesalahan yang sudah dipaparkan dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran juga diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 114 surah dan 6.666 ayat. Wahyu pertama adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 bersolawat di Gua Hiro pada 17 Ramadan 41 Hijriah, malam Lailatul Qadar. Ayat terakhir yaitu Al-Maidah ayat 3, sedang wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah 63 Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang berbunyi, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubassarul mu'minina alladzina ya'malunas solihati anna lahum ajron kabiro, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ada 3 bagian, yaitu yang pertama, akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Lalu yang kedua, syariah atau ibadah adalah hukum yang mengatur tentang tata cara ibadah yang berhubung langsung dengan akhlak atau pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut ibadah mahdah, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut ibadah ghairu mahdah. Lalu yang ketiga yaitu akhlak atau budi pekerti. Al-Quran menuntut bagaimana seharusnya manusia berhak atau berperilaku baik, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak mulai dari gerakan mulut, ucapan, tangan, dan kaki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Al-Hadis. Al-Hadis yaitu sumber ajaran Islam kedua sebagai pelengkap, merupakan segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berupa ucapan dan perbuatan. Menurut para ulama, hadis merupakan kedudukan kedua sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Penjabaran Al-Hadis itu sebagai melengkapi tentang ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran yang tidak secara langsung dijelaskan atau secara wujud bahwasanya dilengkapi
penjelasan-penjelasan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Bagian-bagian hadis antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang ini. Yang kedua matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Yang ketiga ada rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Macam-macam hadis. Yang pertama hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik yang kalangan para sahabat maupun generasi sesungguhnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Adapun contohnya hadis yang berbunyi An Amr ibnil Asinnahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza hakamal hakimu fattahada summa asoba fala hujroni wa iza hakama fattahada summa to falahu ajrun, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu yang kedua hadis mansyur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'i sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Contoh hadis sejenis ini adalah hadis yang artinya orang Islam adalah orang-orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Lalu yang ketiga ada hadis ahad, adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkannya atau disebut perawi, hadis dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama hadis sahihah atau disebut juga hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, senadanya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat dengan orang yang telah dipercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah atau disebut juga sebagai hujjah. Lalu yang kedua ada hadis hasan atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya, senadanya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih. Hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. Lalu yang ketiga yaitu hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Lalu yang keempat hadis maudhu, yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW. Hadis atau disebut juga sebagai hadis palsu. Dikatakan hadis padahal bukan sama sekali hadis. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum sehingga hadis ini tertolak. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.